adik-adik Esci. Apa kabarnya Esci? Luar biasa. Oke. Esci bagus. Wah Kak Yemima lihat deh, adik-adik udah pada cantik-cantik, udah ganteng-ganteng. Kita mau ngapain sih Kak? Wah, mau Esci Kak. Oh iya, kita mau Esci. Oke deh, karena adik-adik udah pada siap banget, yuk aku undang untuk bangkit berdiri. Oke, kita bersatu di dalam doa ya. Tuhan Yesus yang baik. Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Atas berkat-Mu. atas berkat-Mu. Sebentar kami ingin memulai ibadah Sabtu ceria. Tuhan berkati ya Tuhan berkati ya ibadah kami ibadah kami dari awal sampai sampai akhir. akhir. Di dalam nama Tuhan Di Yesus dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. 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 Yang siap beribadah sama-sama katakan amin. Wah Kak, kita boleh gak sih Kak pakai tangan kita buat mukul, kaki kita buat nendang, terus mata kita buat ngelihat hal-hal yang jorok di YouTube dan TikTok Kak? Wah, itu sih gak boleh dilakuin ya adik-adik, karena itu adalah perlakuan dosa. Tuhan gak suka ngelihat itu. Oh gitu ya Kak, berarti kita harus melihat yang baik ya Kak? Iya dong Kak Yemima. Ayo adik-adik, kita angkat satu pujian. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan tanganmu. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan tanganmu. Sekarang kaki ya. Hati-hati gunakan kakimu. Hati-hati gunakan kakimu. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan kakimu. Sekarang mulut ya adik-adik. Hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Hati-hati gunakan matamu. Ciluk ba. Hati-hati gunakan matamu. Ciluk ba. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan matamu. Ciluk ba. Nah sekarang adik-adik, kita mau hati-hati menggunakan seluruh tubuh kita. Oke? Hati-hati gunakan tubuhmu. Amin. Ciluk ba. Hati-hati gunakan tubuhmu. Amin. Ciluk ba. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan tubuhmu. Amin. Ciluk ba. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan tubuhmu. Amin. Ciluk ba. Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Nah jadi kita gak boleh mempergunakan anggota tubuh kita untuk hal-hal yang jahat ya adik-adik, untuk hal-hal yang tidak baik. Oke Kak. Nah kenapa sih kita gak boleh menggunakan untuk hal-hal yang tidak baik? Karena dosa dong Kak, Tuhan gak suka kita kayak begitu. Iya betul adik-adik, karena itu adalah dosa. Dan karena Tuhan selalu melihat apa yang kita perbuat adik-adik. Yuk kita angkat pujian Mata Tuhan Melihat. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat. Buat yang baik, yes. Buat
berbuat yang jahat. No, oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Dari awal ya. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat. Buat yang baik, yes. Buat yang jahat, no. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Dari awal ya. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat. Buat yang baik, yes. Buat yang jahat, no. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Dari awal lagi yuk. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat. Buat yang baik, yes. Buat yang jahat, no. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Ingat, ingat, Tuhan melihat. Ingat, Tuhan melihat. Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Nah, Kak Yemimah, hari ini aku seneng banget tau Kak. Wah, aku juga seneng banget tau Kak. Kenapa sih Kakak dan aku seneng Kak? Nah, karena kita tuh bisa beribadah SC. Walaupun online tapi aku seneng banget. Wah, sama Kak, aku juga sama. Nah, kakak tahu gak sih dan adik-adik tahu gak sih kita semua itu adalah anak raja. Wah, emang iya ya Kak? Kok aku gak tahu ya? Iya, kita anak raja, namanya adalah Tuhan Yesus. Wah, keren ya Kak, Tuhan Yesus. Iya dong, yuk adik-adik kita angkat pujian Hatiku Penuh Nyanyian. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. Dialah Raja, dialah Raja, Raja, dialah Tuhan, dialah Tuhan. Tuhan namanya siapa? Namanya Yesus, 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 Yesus. Oh, dialah Raja. Dari awal yuk. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. Dialah Raja, dialah Raja, Raja, dialah Tuhan, dialah Tuhan. Tuhan namanya siapa? Namanya Yesus, 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 Yesus. Oh, dialah Raja. Dari awal yuk. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. Dialah Raja, dialah Raja, Raja, dialah Tuhan, Tuhan. Namanya Yesus, 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 Yesus. Oh, dialah Raja. Aku anak Tuhan, aku anak Raja, engkau anak Raja, kita semua anak Raja. Aku anak Raja, engkau anak Raja, kita semua anak Raja. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan,
saja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Oke adik-adik, kita persilakan untuk duduk kembali. Kita mau lebih lagi memuji nama Tuhan. Adik-adik boleh tutup matanya, boleh angkat tangan kanannya, taruh tangan kirinya di dada. Ku mencintai segala yang telah terjadi, tak pernah sendiri jalani hidup ini, selalu menyertai. Betapa aku menyadari di dalam hidupku ini, Kau selalu memberi rancangan terbaik oleh karena kasih. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Kita mau lebih lagi nyanyi pujian ini dari awal ya. Betapa aku mencintai segala yang telah terjadi, tak pernah sendiri jalani hidup ini, selalu menyertai. Betapa aku menyadari di dalam hidupku ini, Kau selalu memberi rancangan terbaik oleh karena kasih. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai
Bapa, sentuhanku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti, bagai air mengalir, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Lipat tangannya, tutup matanya, ikuti aku berdoa ya adik-adik. Tuhan Yesus yang baik, Tuhan Yesus yang baik. terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kalau tadi Kalau tadi kami kami sudah sudah memuji dan dan memuliakan namamu. sebentar Sebentar kami ingin kami ingin mendengarkan firman Tuhan. Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. kami sudah berdoa. Haleluya. 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 Sama-sama katakan Amin. Selamat mendengarkan adik-adik. Shalom adik-adik, apa kabarnya hari ini? Wah, Kak Pongki percaya hari ini pasti adik-adik bersuka cita. Karena apa? Karena tadi adik-adik sudah memuji Tuhan bersama-sama. Oke, sekarang waktunya kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Nah, hari ini Kak Pongki mau cerita tentang seorang bapak yang luar biasa yang dipilih oleh Raja Firaun. Siapa adik-adik namanya? Ya betul, namanya Bapak Yusuf. Nah, hari ini Kak Pongki mau cerita tentang Bapak Yusuf. Waktu itu Bapak Yusuf tinggal di rumah Bapak Potifar. Wah, tapi tahu nggak adik-adik? Bapak Yusuf ini bekerja dengan baik, bekerja dengan rajin di rumah Bapak Potifar. Tapi kasihan adik-adik. Kenapa kasihan? Waktu itu pada suatu hari Ibu Potifar datang menyuruh Bapak Yusuf untuk berbuat dosa. Tapi Bapak Yusuf bilang gini, tidak, saya tidak mau berbuat dosa. Akhirnya disuruh, ayo sini berbuat dosa. Wah, akhirnya ditarik-tarik. Akhirnya Bapak Yusuf kabur, Bapak Yusuf kabur. Lari adik-adik, karena dia tidak mau berbuat dosa. Nah, tahu nggak? Setelah itu, kasihan sekali adik-adik. Bapak Yusuf malah difitnah sama Ibu Potifar. Wah, akhirnya Bapak Yusuf dimasukkan ke dalam penjara adik-adik. Wah, kasihan banget ya. Padahal dia lari untuk tidak berbuat dosa, tapi malah dipenjara, difitnah. Wah, kasihan adik-adik. Tapi tahu nggak adik-adik, dalam penjara Bapak Yusuf ini ketemu sama dua hamba, yaitu juru minum dan juru roti. Nah, pada suatu ketika juru minum dan juru roti itu mereka bermimpi ini berdua. Mereka bermimpi, waduh mimpi saya ini, aduh dia cerita-cerita bertiga nih. Wah, terus si juru minum bilang gini, aduh Bapak Yusuf, saya kemarin mimpi begini nih, artinya apa ya? Terus Bapak Yusuf dikasih tahu sama ininya. Wah, ini mimpi kamu ini nih. Wah, Bapak juru roti juga bilang, Bapak Yusuf dia juga mimpi ini nih. Wah, diceritain lagi. Wah, ini. Wah, akhirnya Bapak juru minum masuk lagi ke dalam kerajaan. Nah, di situ ada Raja Firaun yang punya mimpi dan dia bingung. Dia udah panggil semua ahli-ahli mimpi, tapi tidak bisa mengartikan mimpi Raja Firaun itu. Akhirnya juru minum ingat, wah iya Raja, waktu itu ada nih seorang bapak waktu di penjara sama saya. Ada seorang bapak yang bisa mengartikan mimpi itu. Wah, akhirnya Raja Firaun bilang ini, panggil orang itu. Wah, akhirnya dipanggil sama juru minum. Akhirnya Bapak Yusuf datang. Wah, iya kenapa Raja? Kata Bapak
Firaun gini, Raja Firaun gini, semalam saya mimpi. Saya mimpi ini. Tapi saya tidak tahu artinya. Dan saya sudah suruh banyak ahli mimpi untuk mengartikan mimpinya, tapi nggak bisa. Wah, ternyata Bapak Yusuf dikasih hikmat sama Tuhan. Diberikan hikmat sama Tuhan. Supaya apa? Supaya bisa mengartikan mimpi itu. Akhirnya dikasih mimpi. Iya Raja, ini ada 7 tahun kelimpahan dengan makanan di negeri raja ini, di bangsa Mesir. Tapi ada 7 tahun juga kelaparan, kesusahan. Wah, akhirnya raja berpikir, waduh, ya udah kalau kayak gitu kamu saya tunjuk untuk mengelola semuanya. Kamu saya angkat menjadi petinggi yang paling tinggi setelah saya. Wah, puji Tuhan adik-adik, Bapak Yusuf setelah mengartikan mimpi itu diangkat sama raja untuk memimpin negeri itu, untuk mengelola semuanya. Untuk mengelola apa tadi? Mimpi-mimpi tadi yang 7 tahun kelimpahan dan 7 tahun kekurangan, kemiskinan. Akhirnya tiba-tiba pada suatu hari ada beberapa orang datang ke Mesir. Wah, dia bilang, wah kami kelaparan, tolong bantu kami. Kami akan membeli makanan dari sini, tolong kami. Wah, tapi dilihat, wah itu adalah saudara-saudaranya. Wah, Yusuf bilang gini, kamu tidak tahu siapa saya. Saya ini Yusuf yang kalian buang. Wah, Tuhan mengizinkan itu supaya saya bisa mendahului kalian. Wah, akhirnya abang-abangnya dan saudara takut. Waduh, ini Yusuf ntar menindas kita nih, balas dendam nih. Tapi tahu nggak adik-adik, Bapak Yusuf tidak melakukan itu. Tapi Bapak Yusuf bilang apa? Bilang, ayo saudara-saudaraku, abang-abangku, panggil bapak kita. Panggil dia kemari, panggil adik-adik kita. Bawa kemari, biar kita sama-sama tinggal di sini. Supaya kalian bisa saya beri makanan yang berlimpah di sini. Wah, adik-adik, luar biasa ya. Bapak Yusuf tidak dendam sama saudaranya, tapi malah mengasihinya. Nah, pesan dari kebenaran firman hari ini, Kak Pogi mau kasih tahu bahwa kita tidak boleh dendam. Kita harus mengasihi. Kita walaupun kita sudah berbuat baik, tapi orang bilang kita jahat, kita nggak usah dendam, adik-adik. Kita harus mengasihi. Oke, siapa yang mau mengasihi walaupun banyak orang-orang yang tidak mengasihi teman-teman? Wah, bagus adik-adik. Jadi teruslah mengasihi walaupun ada teman-teman kalian yang tidak mengasihi kalian atau berbuat jahat kepada kalian. Tapi jangan dibalas dengan kejahatan ya. Balas dengan kasih. Oke, kita sekarang mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Tuhan, ajar kami seperti Bapak Yusuf yang mau mengasihi. Walaupun Bapak Yusuf itu sudah dibuat tidak enak hidupnya. Dan dia dijahatin sama kakak-kakaknya, tapi dia tidak membencinya. Tuhan, ajar kami punya hati yang seperti Bapak Yusuf. Hati yang mau mengasihi, hati yang mau mengampuni. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Ya adik-adik, hari ini Kak Pogi mau kasih ayat hafalan untuk minggu depan ya. Ikut Kak Pogi. Jadi ayat hafalannya di Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Oke. Adik-adik, gimana nih tadi firman Tuhannya? Seru nggak? Seru dong pastinya Kak. Oke, karena kita sudah mendengarkan firman Tuhan, sekarang kita akan mendengarkan pengumuman. Wah, apa aja tuh Kak? Nah, seperti luar biasanya, besok di hari Minggu akan ada Kids Community jam 9 pagi di Ruko G7A di lantai bawah ya adik-adik. Nah adik-adik, pengumuman kedua, Sabtu depan ada SC lagi ya adik-adik. Jam berapa tuh Kak? Jam 4 sore Kak, di gedung G7A di A paling atas ya. Nah tapi Kak, kalau ada yang lagi gak bisa datang atau lagi di rumah saudara, gimana tuh Kak?
Nah, adik-adik bisa buka YouTube GBI Kabar Baik dan bisa nonton di situ. Jam berapa tuh Kak? Sama Kak, jam 4. Oke, nah adik-adik jangan lupa ya, Sabtu Ceria dan Kids Community juga ada Get In, Get It. Wah, apa tuh Kak? Nah jadi setiap kali adik-adik datang, adik-adik akan dapat poin. Dan kalau adik-adik membawa teman, adik-adik bisa dapat 2 poin loh. Wah, seru banget ya Kak. Aku mau terus-terusan Sabtu Ceria deh Kak. Oke, aku juga. Nah adik-adik, ibadah Sabtu Ceria kita akan selesai adik-adik. Kita akan berdoa ya adik-adik. Ayo kita lipat tangan dan tutup mata. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Terima kasih Tuhan, kami sudah kami sudah ibadah Sabtu Sabtu Ceria. Ceria. Tadi kami sudah Tadi kami sudah mendengarkan firman Tuhan. dan tadi Dan tadi kami kami sudah sudah memuji dan menyembah nama Tuhan. nama Tuhan. Berkati Tuhan Berkati Tuhan supaya supaya kami kami diberikan kesehatan di dalam di nama dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Kami berdoa. Kami berdoa. Haleluya. Haleluya. Amin. Amin. Dadah adik-adik.